Kehidupan kembali menjumpai Anda sahabat. Tulisan Pendeta Yowas Adi Prasetya kali ini diberi judul Perjamuan Kudus, Anak-anak dan Makanan Sehari-hari. Saya Uli Manalu. Di dalam khotbahnya tentang doa Bapa Kami, Agustinus menyamakan Ekaristi atau Perjamuan Kudus dengan makanan sehari-hari, daily food, quotidianum cibum, atau roti sehari-hari, daily bread, panem quotidianum. Gagasan ini menggemakan keyakinan banyak bapa gereja lain, termasuk Siprianus, yang menyebut Ekaristi atau Perjamuan Kudus sebagai makanan bagi keselamatan dan mengaitkannya dengan doa Bapa Kami yang mengajarkan kita untuk meminta makanan setiap hari. Jadi memang sudah sangat jamak dipahami bahwa roti dan anggur dalam Perjamuan Kudus terhubung secara spiritual dengan pemeliharaan Allah dalam hidup sehari-hari kita. Sama seperti Allah memelihara tubuh kita lewat makanan sehari-hari, demikianlah Ia memelihara spiritualitas kita melalui roti dan anggur perjamuan. Keseharian tampaknya menjadi titik temu kedua jenis makanan ini. Roti dan anggur memang dipakai Yesus untuk merepresentasikan tubuh dan darahnya, sebab keduanya adalah makanan dan minuman sehari-hari. Maka para murid diharapkan dapat terus mengenang Yesus saat mereka makan secara rutin setiap hari. Itulah juga sebabnya dalam beberapa gereja tradisi merayakan Ekaristi setiap hari tetap dijaga. Paulus menegaskan hal ini dengan berkata, "Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai Ia datang." 1 Korintus 11 ayat 26. Kata setiap kali di sini sebenarnya merupakan terjemahan dari hosakisan yang lebih berarti sesering, as often as. Pendeta Yowas menuliskan di sini titik persoalannya. Sementara beberapa gereja memakai ayat ini untuk memelihara tradisi Ekaristi atau Perjamuan Kudus sesering mungkin bahkan setiap hari, beberapa kalangan gereja-gereja Protestan justru banyak yang menafsirkan setiap kali dalam pengertian pada waktu-waktu yang ditetapkan. Sahabat Pendeta Yowas sendiri memahaminya dengan cara berbeda. Pendeta Yowas menuliskan bahwa kata hosakisan yang Yesus ucapkan sangat mungkin menunjuk pada makanan sehari-hari yang lazim disantap orang-orang Yahudi, yaitu roti dan anggur. Artinya setiap kali mereka makan setiap hari, mereka diingatkan pada Kristus yang telah memberikan tubuh dan darahnya. Maka makanan sehari-hari segera memiliki makna spiritual yang mendalam. Tak ada lagi pemisahan antara makanan jasmaniah dan makanan rohaniah. Pendeta Yowas menuliskan sebuah catatan kecil di tulisannya ini sebagai berikut. Mungkin kita harus segera menghentikan doa yang secara populer kerap dipanjatkan setelah acara kebaktian dan sebelum acara makan bersama. Doa-doa tersebut berbunyi kurang lebih demikian. Tuhan, kami telah menikmati makanan rohani dan kini kami akan menikmati makanan jasmani. Doa-doa semacam ini sangat memisahkan yang rohaniah dan jasmaniah. Keduanya berbeda, namun tak terpisahkan. Yang satu memaknai yang lain. Makanan jasmani yang kita santap sungguh bermakna rohaniah, sebab Allah lah yang memberikan dan menyelenggarakannya bagi kita. Sebaliknya, setiap firman yang kita terima sebagai makanan rohani sesungguhnya harus mewujud ke dalam seluruh aktivitas tubuh yang jasmaniah sifatnya. Bangsa Israel sahabat pernah mengalami ketertautan makanan yang rohaniah sekaligus jasmaniah ini lewat pemberian mana selama mereka mengembara di padang gurun. Arti kata mana itu sendiri menarik dan dapat kita baca di dalam Keluaran 16 ayat 15. Ketika orang Israel melihatnya, berkatalah mereka seorang kepada yang lain, "Apakah ini?" Sebab mereka tidak tahu apa itu. Tetapi Musa berkata kepada mereka, "Inilah roti yang diberikan Tuhan kepadamu menjadi makananmu." Pertanyaan yang diajukan orang Israel ketika melihat makanan yang turun dari surga itu, apakah ini? Setepatnya menjadi arti dari kata man atau kata mana. Pendeta Yowas sangat menikmati ayat ini sebab seolah-olah setiap kali memungut dan memakannya, bangsa Israel diajak untuk tidak memperlakukan mana itu begitu saja.
taken for granted, tetapi bertanya, apakah ini? Supaya mereka sampai pada jawaban yang meneguhkan hati, inilah roti yang diberikan Tuhan kepadamu menjadi makananmu. Sahabat, banyak bapak gereja yang secara kreatif mempertautkan mana dengan ekaristi atau perjamuan kudus. Ambrosius dari Milan misalnya, dalam tulisannya yang berjudul On the Mysteries pada pasal 8 nomor 47, di mana aslinya ucapan ini diperdengarkan kepada orang-orang Kristen yang menerima baptisan, mengatakan, sangatlah mengagumkan bahwa Allah menghujani leluhur kita dengan mana dan mereka diberi makan dengan makanan sehari-hari dari surga. Dan demikianlah tertulis, manusia makan roti dari para malaikat. Sekalipun demikian, mereka semua yang menyantapnya mati di padang gurun. Namun makanan yang engkau terima, roti kehidupan yang turun dari surga itu, memberikan hakikat kehidupan kekal, dan siapapun yang memakannya tak akan mati sebab itu adalah tubuh Kristus. Sahabat, Pendeta Yowas juga menuliskan sangat disayangkan sebenarnya bahwa perjamuan kudus yang sebenarnya melekat erat dengan keseharian itu kini telah mengalami ritualisasi berlebihan. Akibatnya ia makin terpisah dari keseharian yang bermakna spiritual itu. Salah satu tandanya adalah dilarangnya anak-anak untuk berpartisipasi ke dalam jamuan keselamatan itu. Sebuah fakta yang mengejutkan adalah bahwa selama kurang lebih 1200 tahun pertama kehidupan gereja, yaitu sejak gereja mula-mula hingga tahun 1215, kanak-kanak diizinkan untuk menerima roti dan anggur perjamuan. Praktik ini diteruskan hingga hari ini oleh gereja Ortodoks Timur. Namun tidaklah demikian dengan gereja Barat, Katolik dan Protestan di dalamnya. Sebab pada tahun 1215 diadakanlah Konsili Lateran keempat yang mengesahkan doktrin transubstansiasi. Doktrin ini menandaskan bahwa hakikat roti dan anggur berubah menjadi hakikat tubuh dan darah Kristus. Karena itulah, menjatuhkan roti dan anggur dapat berakibat pada penistaan tubuh dan darah Kristus. Sebelum tahun itu, anak-anak diizinkan berpartisipasi ke dalam perjamuan kudus. Lazimnya dengan menerima roti saja dan bukan anggur karena ketakutan akan tersedak. Kini setelah penetapan doktrin transubstansiasi, anak-anak dilarang untuk menerima roti dan anggur sebab dikhawatirkan mereka akan menista tubuh dan darah Kristus dengan menjatuhkannya. Sejak itulah sahabat, anak-anak di gereja Barat dilarang untuk terlibat di dalam perjamuan kudus. Johannes Calvin, seorang tokoh reformasi, menolak doktrin transubstansiasi dan mengatakan bahwa hakikat roti dan anggur tetaplah demikian, namun keduanya menjadi tanda dan meterai keselamatan, dan pada saat perjamuan kudus itu, Kristus hadir secara spiritual, bukan di dalam roti dan anggur, melainkan di dalam Roh Kudus. Anehnya, sekalipun menolak transubstansiasi yang berimbas pada pelarangan anak-anak untuk berpartisipasi, Calvin malah meneruskan pelarangan keterlibatan anak-anak. Namun kini dengan alasan yang lain, yaitu ketidakmampuan mereka memahami makna perjamuan kudus. Padahal itulah alasan yang dipakai oleh kelompok Anabaptis ketika mengkritik baptisan anak-anak yang dilakukan oleh Calvin. Kini alasan yang sama dipakai oleh Calvin, hanya saja kali ini untuk perjamuan kudus. Dengan menempatkan pemahaman sebagai syarat keikutsertaan dalam perjamuan kudus, sahabat, fokus perayaan iman yang tadinya diletakkan pada anugerah Allah, kini digeser pada kemampuan manusia untuk memahami. Baptisan dan perjamuan kudus yang tadinya menyatu erat, kini dipisahkan dengan menyisipkan sidi atau konfirmasi sebagai syarat untuk boleh menerima roti dan anggur. Dampak spiritualnya sangat jelas. Jika roti dan anggur perjamuan itu mengilustrasikan pemeliharaan Allah yang setia kepada umatnya setiap hari, maka anak-anak kita justru tidak memiliki pengalaman pemeliharaan spiritual itu, sampai mereka menginjak masa akil balik. Perjamuan kudus yang seharusnya melekat pada pengalaman dikasihi Allah setiap hari melalui makanan sehari-hari, kini diritualisasikan begitu rupa hingga kaitan keduanya memudar.
Sahabat, 1 Korintus 11 khususnya ayat 27 sampai 32 kerap dipakai untuk melarang anak-anak terlibat dalam perjamuan kudus. Ucapan Paulus, "Karena barang siapa makan dan minum tanpa mengakui tubuh Tuhan, ia mendatangkan hukuman atas dirinya," terdapat di ayat 29, dianggap menunjuk pada pentingnya pengakuan iman yang dilakukan pada peristiwa sidi atau konfirmasi. Sayangnya ayat-ayat ini digunakan tanpa memahami situasi konkret yang membuat Paulus menuliskan ayat-ayat tersebut. Situasi yang dihadapi Paulus sesungguhnya sangat jelas. Jemaat Korintus yang terdiri atas tuan-tuan dan hamba-hamba itu melakukan perjamuan secara rutin. Namun para tuan datang terlebih dahulu dan para hamba menyusul kemudian setelah menyelesaikan tugas mereka. Para tuan ternyata memakan makanan yang ada. Ingat, perjamuan kudus pada masa itu adalah perjamuan kasih dan menyisakan sedikit bagi para hamba. 1 Korintus 11 ayat 21. Mereka melakukannya seolah mereka tidak memiliki makanan di rumah. 1 Korintus 11 ayat 22. Dengan kata lain, ketimpangan sosial ekonomi yang berlangsung di dalam masyarakat ternyata dibawa masuk ke dalam kehidupan komunal gereja. Itu sebabnya Paulus memberikan nasihat agar para tuan itu menunggu hamba-hamba mereka datang sebelum acara bersama-sama menikmati perjamuan. 1 Korintus 11 ayat 33. Jika memang mereka lapar, biarlah mereka menyantap makanan mereka sendiri di rumah sebelum berkumpul bersama. 1 Korintus 11 ayat 34. Sahabat, dalam konteks sosial semacam itulah muncul kecaman Paulus bahwa para tuan itu sesungguhnya telah makan dan minum di perjamuan dengan cara yang tidak layak. Dan dengan cara itu mereka berdosa terhadap tubuh dan darah Tuhan. Ayat 27. Mengapa tidak layak? Sebab mereka memecah belah tubuh Kristus, gereja, dan tidak mengakui kesatuan tubuh Tuhan. Ayat 29. Nah, ironisnya menurut Pendeta Yowas, kecaman Paulus terhadap praktik penyingkiran para hamba di jemaat Korintus itu kini malah dipakai untuk melakukan praktik penyingkiran yang sama, namun kali ini korbannya adalah anak-anak. Dengan penafsiran yang sembarangan atas klausa mengakui tubuh Tuhan, kita menolak anak-anak untuk merayakan partisipasi mereka ke dalam tubuh Kristus. Untunglah kini beberapa gereja Protestan mulai mengajukan sikap kritis terhadap larangan tersebut dan mulai mempraktikkan perjamuan kudus yang melibatkan anak-anak yang sudah dibaptis. Semoga praktik yang sehat ini dapat makin meluas. Hanya saja ada satu hal yang lebih mendasar. Sekalipun anak-anak yang telah dibaptis diperkenankan untuk berpartisipasi ke dalam perjamuan kudus, jika ritualisme yang memisahkan perjamuan kudus dari hidup sehari-hari tidak dihilangkan, maka makna keseharian perjamuan kudus tetaplah lemah. Karena itu, sementara kita menyambut baik beberapa gereja yang mempraktikkan perjamuan kudus yang melibatkan anak-anak, para orang tua juga harus mulai membawa anak-anak pada sebuah spiritualitas sehari-hari yang mengaitkan keselamatan mereka pada makanan sehari-hari itu. Hanya dengan cara itu, doa yang Yesus ajarkan, "Berikanlah kami pada hari ini atau setiap hari makanan kami yang secukupnya," jadi bermakna mendalam bagi anak-anak itu. Sahabat, sampai di sini kebersamaan kita dalam Labirin Kehidupan. Anda yang membutuhkan naskah lengkap Labirin Kehidupan, silakan menghubungi BPK Gunung Mulia. Terima kasih sudah meluangkan waktu Anda bersama kami. Sampai jumpa. Sahabat, mari dukung pelayanan dan pekabaran Injil melalui YKB dengan membagikan link acara ini kepada sebanyak mungkin orang. Dukungan juga dapat saudara lakukan dengan mentransfer dukungan finansial ke rekening BCA ke nomor 450-305-2990 450-305-2990 atas nama Yayasan Komunikasi Bersama.